Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom, Pak Ri dan seluruh jemaat HCC di Palu. I love you, Tuhan memberkati. Terima kasih, kita sama-sama boleh bertemu saat ini. Mari kita tunduk kepala, kita mau doa sebentar. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena apapun boleh terjadi dalam hidup kami masih punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami mau datang kepadamu, kami mau dengar apa Tuhan bicara, kami buka hati dan biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan baca dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya baca ayat yang pertama dulu. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid lain. Kata Simon kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Saya ulangi, kata Simon pada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Maka kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari sudah siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus pada mereka, "Tebarlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkan, mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, "Itu Tuhan." Saya ulangi, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaian, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saya beri judul khotbah singkat ini yaitu Tuhan ada di tengah kegagalan hidup. Mereka gagal, saudaraku, karena mereka merasa terlalu lama tunggu Tuhan. Tuhan sudah berkata mereka ke Galilea dan Tuhan akan ketemu mereka di sana. Tapi Tuhan Yesus tidak datang-datang. Mereka tunggu dan tunggu dan tunggu. Dan tunggu itu bisa menjadi membuat orang bosan, buat orang kecewa. Kenapa? Saya sudah tunggu, saya sudah berdoa, saya sudah minta. Kenapa Tuhan tidak jawab juga? Tetapi juga saudara, kegagalan bisa jadi karena ada rasa bersalah. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Thomas pernah tidak percaya. Mereka semua meninggalkan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ditangkap dan disalib. Artinya bisa jadi mereka dikejar dengan rasa bersalah. Jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena itu. Jadi Tuhan belum datang juga. Dan mereka kemudian di tengah-tengah keadaan ambil keputusan. Petrus berkata, "Saya mau pergi tangkap ikan." 6 yang lain berkata, "Saya juga." Jadi 7 orang itu pergi ke Tasik Tiberias untuk tangkap ikan. Tapi
Tapi sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Sampai Tuhan Yesus berdiri di pantai dan berkata, adakah laut padamu? Tebarkan jalamu. Dan akhirnya mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak, 153 ekor. Artinya saudaraku sekalian, kegagalan hidup ini bisa membuat orang kemudian putus asa dan hilang harapan. Tapi hal yang kedua kita belajar, Tuhan Yesus datang pada mereka. Anak-anakku, adakah laut padamu? Artinya dia datang, dia ada, dia perhatikan kehidupan kita seperti dia perhatikan murid-murid yang gagal waktu itu. Selain itu yang ketiga, sebetulnya Petrus pernah gagal dalam Lukas pasal 5 juga dengan persoalan yang sama, tidak dapat apa-apa. Lalu Tuhan Yesus berkata, tebarkan jalan lebih dalam lagi. Dan pada akhirnya mereka dapat ikan sampai 2 perahu penuh. Petrus rasa bersalah karena dia merasa waktu itu dia berkata, guru, saya sudah sepanjang malam berusaha tapi tidak dapat apa-apa. Tapi karena Tuhan berkata, saya akan lakukan. Jadi kita lihat saudaraku sekalian, dia rasa dia tidak layak. Jadi dia tersungkur berkata, tinggalkan aku orang berdosa ini. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata, mulai hari ini engkau bukan lagi penjala ikan tapi penjala manusia. Hari itu Petrus, Yohanes, Yakobus tinggalkan semuanya, lalu mereka kemudian ikut Tuhan. Saudaraku sekalian, kita belajar melihat di sini bahwa di dalam kegagalan hidup Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka, sehingga dia berkata kepada mereka pada waktu itu, waktu mereka sudah dapat ikan, lalu dia berkata lalu waktu Yohanes dengar suara Tuhan Yesus, Yohanes berkata, itu Tuhan, itu Tuhan. Mata Yohanes terbuka, lihat, ini Tuhan. Waktu Petrus dengar itu, dia pakai baju langsung terjun ke dalam laut. Dia lalu langsung datang ke pantai. Dan di pantai itu sudah ada roti, ikan yang dipanggang. Kalau ada Tuhan dalam hidupmu, ada Tuhan dalam hidupku, kalau kita percaya, kalau kita yakin, bagaimanapun terjadi, ada Yesus dalam kehidupan kita, maka kita lihat Tuhan sudah menyediakan. Tuhan menyediakan sarapan buat mereka. Bayangkan, ada roti hangat, ikan panas, dan Tuhan berkata, ikan yang kamu dapat bawa sini, panggang di sini. Artinya apa, saudara? Yang nomor satu, Tuhan menyediakan. Yang kedua, kita lihat Tuhan menghargai mereka. Tuhan sungguh-sungguh menghargai apa yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, dia makan bersama-sama dengan mereka. Duduk makan itu penting. Duduk bersama Tuhan Yesus, omong, cerita, doa, baca firman, mendapatkan sesuatu, pengalaman kehidupan dalam kegagalan. Jangan lari, jangan kemudian bosan, tetap bertahan, lepaskan semua kecewa dan sakit hati. Dan kita lihat, dengar, Tuhan menyapa, Tuhan datang kepada mereka. Sekalipun mereka gagal yang kedua kali, Tuhan Yesus tetap berkata, tebarkan jalanmu. Dia tidak pernah putus asa untuk menolong kita. Ada jalan dan cara Tuhan menarik kita kembali datang kepada Dia. Sehingga Yohanes berkata, ada Tuhan. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya,
Ada Tuhan dalam hidupku. Katakan sama-sama satu kali lagi, ada Tuhan dalam hidup keluargaku. Maka kita lihat sesuatu akan terjadi karena Tuhan menyediakan. Tuhan menghargai mereka yang gagal, yang datang kepadanya, dan Tuhan rindu dan inginkan, mari duduk makan bersama dengan Dia. Tuhan berkati saudara. Kita mau tunduk kepala sama-sama, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada daripada kami yang sedang bosan dan kecewa karena tunggu terlalu lama, kami minta ampun daripadamu. Ampunilah kami Tuhan, kurang sabar. Kami mau waktu kami. Kami juga berdoa kalau ada rasa bersalah dalam hidup kami ini karena ada dosa, lepaskan kami, bebaskan kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa apapun kegagalan yang kami alami, ada Yesus. Tetap ada Yesus yang menyapa kami, datang kepada kami dalam bentuk apapun untuk menguatkan, untuk menghibur, untuk menolong. Maka pasti terjadi sesuatu. Tuhan menyediakan. Tuhan menghargai kami dan tolong kami supaya kami mau duduk diam bersama dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.